Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Alfa Beriansa selaku dosen pengampu mata kuliah pemerintah daerah. Perkenalkan, nama saya Hairul Anwar dengan NIM B1B1211086. Di sini saya akan membuat video terkait apa yang kami lakukan kemarin sewaktu di lapangan. Di sini kami mengangkat judul tentang tata cara pembuatan izin usaha pertambangan batu bara berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Sebelumnya perkenalkan, ini nama anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Hairul Anwar. Yang kedua ada Ismila Dia Putri. Yang ketiga ada Rizky. Keempat ada Bintang Rizky Andiansah. Kelima ada Nurul Adinda Agustina. Keenam ada Mahram Rida Asidiki. Yang pertama kita masuk ke latar belakang. Pada awal tahun 2009, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pasca disahkannya undang-undang ini sekaligus mengakhiri perizinan dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Selanjutnya, seluruh perizinan harus menggunakan pola izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan atau biasa yang disebut IUP diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar negara tetap terlibat, baik dalam pengawasan dan kontrol terhadap pelaku usaha pertambangan. Dengan demikian, izin usaha pertambangan penting bagi pemegang izin usaha. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada dua. Yang pertama, apakah benar pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Jambi mengenai perpindahan pengelolaan perizinan yang sekarang ini langsung diurus oleh Kementerian ESDM. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana mekanisme pengeluaran izin usaha pertambangan yang pada saat ini telah dikelola langsung oleh Kementerian ESDM. Baiklah, kita masuk ke penjelasan pertama, pertambangan di Indonesia. Landasan filosofi pengelolaan sumber daya alam atau biasa yang disebut SDA di Indonesia terdapat pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah mengeluarkan regulasi berupa peraturan perundang-undangan untuk mengatur mengenai segala perizinan pertambangan dari hulu ke hilir, yang dalam hal ini diatur tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Melimpahnya sumber daya alam atau biasa yang disebut SDA serta beragamnya komoditas tambang membuat peluang ekspor di Indonesia terbuka lebar bagi kalangan pengusaha. Komoditas-komoditas tersebut merupakan aset berharga dan tak tergantikan yang berkontribusi terhadap pertambangan ekonomi negara ini. Peran dari semua komoditas tambang tersebut sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah pertambangan batubara. Batubara hadir sebagai sumber listrik yang manusia pakai sehari-hari. Tidak hanya kebutuhan listrik, alat elektronik yang kita pakai setiap harinya pun terbuat dari komoditas tambang. Mulai dari emas, tembaga, nikel, dan komoditas tambang lainnya berperan besar pada alat-alat yang manusia gunakan sehari-hari. Melihat dari begitu kayanya tanah surga kita, tentu diperlukannya pengolahan hasil sumber daya alam yang melimpah ini. Pengaturan hal tersebut diatur dalam sebuah undang-undang agar tidak disalahgunakan. Yang kedua, kita masuk ke pemberian izin tambang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diatur mengenai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Peraturan Menteri yang diubah dari Peraturan Menteri SDM Nomor 25 Tahun 2015 dan sekarang menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang
pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang pertambangan, mineral, dan batubara dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dalam hal ini yaitu dapat mengeluarkan yang pertama, izin pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya. Yang kedua, izin usaha jasa pertambangan dan perpanjangannya. Yang ketiga, izin usaha pertambangan untuk penjualan. Yang keempat, surat izin penambangan batuan dan perpanjangan. Yang kelima, izin pertambangan rakyat dan perpanjangannya. Yang keenam, pengakhiran perizinan karena pengembalian. Ketujuh, pengakhiran perizinan karena pencabutan. Dan yang terakhir, penyesuaian perizinan dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan bagi izin usaha jasa pertambangan. Undang-Undang Minerba yang baru telah diundangkan pada 10 Juni 2020 menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Permintaan untuk menunda izin pertambangan baru ini juga mempertimbangkan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Minerba yang baru yang saat ini masih dalam proses penyusunan dengan dipindahkannya kewenangan pemerintah daerah ke Kementerian ESDM dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan. Maka Kementerian ESDM juga telah mengeluarkan peraturan guna merubah mekanisme pengeluaran izin usaha pertambangan dengan merubah peraturan Menteri ESDM nomor 25 tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang pertambangan, mineral, dan batubara dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Tahapan izin usaha pertambangan. Yang pertama, ada pemberian WIUP bantuan. Badan usaha koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati maupun Wali Kota sesuai kewenangannya harus melalui beberapa proses. Ada pemberian IUP bantuan IUP terdiri atas 1. IUP eksplorasi batuan. Yang kedua, IUP operasi produksi batuan. Pemberian izin usaha pertambangan batuan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 dilakukan dengan cara pemohonan wilayah. Pemohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang memiliki izin usaha pertambangan harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati maupun Wali Kota sesuai kewenangannya. Pembagian kewenangan Menteri, Gubernur, atau Bupati maupun Wali Kota adalah 1. Menteri ESDM untuk pemohonan wilayah yang berada di lantas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai. Yang kedua, Gubernur untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten kota dalam satu provinsi atau wilayah laut 4-12 mil. Bupati atau Wali Kota untuk permohonan wilayah yang berada di dalam wilayah kabupaten atau kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil. Izin usaha pertambangan mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM. Selanjutnya disebut Menteri, Gubernur, atau Bupati maupun Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha, Koperasi, dan Perseorangan.
Izin usaha pertambangan diberikan melalui dua tahapan, yaitu pemberian wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP dan pemberian izin usaha pertambangan atau IUP. Pemberian WIUP bantuan. Badan usaha koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP bantuan kepada menteri, gubernur, atau bupati maupun wali kota sesuai kewenangannya. Sebelum memberikan WIUP, menteri harus mendapat rekomendasi dari gubernur atau bupati maupun wali kota, dan oleh gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati maupun wali kota. Permohonan WIUP yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP. Menteri, gubernur, atau bupati maupun wali kota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP. Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan. Pemberian IUP bantuan. IUP terdiri atas IUP eksplorasi batuan. IUP eksplorasi diberikan oleh A. Menteri untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah, provinsi, atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai. Yang kedua, gubernur untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau wilayah laut 4 sampai 12 mil dari garis pantai. Yang ketiga ialah bupati untuk WIUP yang berada dalam satu wilayah, kabupaten atau kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai. IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan. Menteri atau gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP bantuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada gubernur atau bupati maupun wali kota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP eksplorasi. Gubernur atau bupati maupun wali kota memberikan rekomendasi paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral batuan. Badan usaha koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bantuan yang menyampaikan permohonan WIUP eksplorasi kepada menteri, gubernur, atau bupati maupun wali kota kepada dan wajib memenuhi persyaratan. Bila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam waktu 5 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundang diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik pemerintah atau pemerintah daerah dan WIUP menjadi milik wilayah tertentu. IUP operasi produksi batuan. IUP operasi produksi diberikan kepada yang pertama, bupati ataupun wali kota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah, kabupaten atau kota
atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai. Yang kedua, gubernur. Apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten atau kota yang berbeda dalam satu provinsi, atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati ataupun wali kota. Yang ketiga, menteri. Apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati maupun wali kota setempat. IUP operasi produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan di mana pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi. Pemegang IUP operasi produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP operasi produksi memberi wilayah WIUP kepada menteri, gubernur, atau bupati maupun wali kota untuk menunjang usaha pertambangannya. Dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya IUP operasi produksi, pemegang IUP operasi produksi wajib memberikan tanda batas wilayah pada WIUP. Bila pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP operasi produksi memperoleh keutamaan mengusahakannya dengan membentuk badan usaha baru. Permohonan perpanjangan IUP operasi produksi diajukan kepada menteri, gubernur, atau bupati maupun wali kota yang paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya IUP. Pemegang IUP operasi produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 2 kali dan harus mengembalikan WIUP operasi produksi dan menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral batuan kepada menteri, gubernur, atau bupati maupun wali kota. Menteri, gubernur, atau bupati maupun wali kota dapat menolak permohonan perpanjangan IUP operasi produksi apabila pemegang IUP operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik. Yang terakhir, penutup, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil uraian yang telah selesai dibuat dan dari pernyataan pihak dari Dinas ESDM Provinsi Jambi yang kami konfirmasi langsung ke pejabat terkait mengenai pernyataan Gubernur Jambi, yaitu Bapak Al-Haris, yang memberi pernyataan tentang pemberian izin usaha pertambangan yang sekarang sudah tidak dikelola pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa memang benar serta pernyataan tersebut dapat diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang dimana undang-undang ini merupakan undang-undang perubahan yang sebelumnya merupakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dan diperkuat juga dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 yang berisi tentang peraturan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan
bidang pertambangan, mineral, dan batubara dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu yang dikhususkan untuk kewenangan pengeluaran izin. Ini dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau yang bisa disebut BKPN. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.